Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu. Engkau mengundang kami hari ini untuk belajar memiliki hati yang sederhana, tulus, dan penuh kepercayaan kepadamu. Bukalah hati kami agar kami mampu melihat nilai setiap pribadi, terutama anak-anak yang kau percayakan kepada kami. Ajarlah kami untuk membimbing mereka dalam iman, kasih, dan kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, anak-anak seringkali dianggap sebagai pribadi yang kecil, belum memiliki banyak pengalaman dan belum mampu melakukan banyak hal. Namun dalam Injil hari ini, Yesus justru menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tempat yang sangat istimewa dalam kerajaan Allah. Ketika orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, para murid justru memarahi orang-orang itu. Mungkin para murid berpikir bahwa Yesus terlalu sibuk untuk hal-hal yang dianggap kecil. Mungkin mereka merasa ada perkara yang lebih penting daripada menyambut anak-anak. Namun Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Perkataan Yesus ini mengubah cara pandang kita. Bagi dunia, yang kecil sering dianggap tidak penting. Tetapi bagi Tuhan, setiap pribadi memiliki nilai yang tidak terbatas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak hanya berbicara tentang anak-anak secara usia. Yesus juga berbicara tentang sikap hati. Mengapa anak-anak menjadi gambaran kerajaan Allah? Karena seorang anak memiliki hati yang sederhana.
Anak-anak mampu percaya, mereka mampu menerima kasih tanpa banyak perhitungan. Mereka berani bergantung kepada orang yang mereka cintai. Inilah sikap yang Tuhan kehendaki dari kita. Hati yang terbuka dan percaya kepada Allah sebagai Bapa. Seringkali perjalanan hidup membuat hati kita berubah. Ketika mengalami kekecewaan, pengkhianatan, atau penderitaan, kita menjadi sulit percaya. Kita mulai mengandalkan diri sendiri, membangun pertahanan, dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Padahal di hadapan Allah, kita semua tetaplah anak-anak yang membutuhkan kasih dan penyertaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini juga menjadi panggilan besar bagi keluarga dan masyarakat kita untuk memperhatikan anak-anak. Anak-anak bukan hanya tanggung jawab orang tua. Anak-anak adalah titipan Tuhan dan masa depan gereja. Di tengah zaman yang penuh tantangan, anak-anak menghadapi banyak pengaruh teknologi digital, media sosial, budaya instan, dan berbagai nilai yang tidak sesuai dengan Injil. Kadang-kadang orang tua memberikan banyak hal kepada anak, makanan yang baik, pendidikan yang terbaik, fasilitas yang lengkap. Semuanya itu penting. Namun ada satu hal yang jauh lebih penting, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Anak membutuhkan bukan hanya orang tua yang bekerja keras mencari nafkah, tetapi juga orang tua yang hadir mendengarkan, mendoakan, dan menjadi teladan iman mereka. Anak-anak belajar mengenal Allah pertama-tama melalui keluarga mereka. Ketika seorang anak melihat orang tuanya berdoa, mengampuni, berkata jujur, dan melayani sesama, ia sedang melihat wajah kasih Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang yang membawa anak-anak semakin dekat kepada Yesus? Jangan sampai kesibukan hidup membuat kita melupakan kebutuhan terdalam anak-anak, kasih, perhatian, dan pendampingan iman. Mari kita renungkan beberapa hal. Bagi orang tua, luangkanlah waktu untuk hadir bagi anak-anak kalian. Kehadiran tidak dapat digantikan oleh uang atau fasilitas. Bagi para pendidik dan guru, lihatlah setiap anak sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sebagai angka atau prestasi. Bagi komunitas gereja, jadilah tempat yang aman dan penuh kasih bagi pertumbuhan iman anak-anak. Dan bagi kita semua, mari kita belajar kembali dari anak-anak, memiliki hati yang sederhana, mudah mengampuni, dan percaya kepada Tuhan. Mungkin kita merasa hidup kita penuh masalah dan beban, tetapi hari ini Yesus mengingatkan bahwa kita tetap boleh datang kepadanya seperti seorang anak datang kepada ayahnya dengan segala kelemahan, ketakutan, dan luka kita, dan Tuhan akan tetap berkata, datanglah kepadaku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak pernah menganggap seseorang terlalu kecil untuk diperhatikan. Ia menyambut anak-anak, menyentuh mereka, dan memberkati mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Di tengah dunia yang sering menilai manusia berdasarkan keberhasilan, kekayaan, atau kedudukan, Tuhan melihat hati. Mari kita kembali memiliki hati seorang anak, hati yang percaya, hati yang sederhana, dan hati yang selalu terbuka kepada Allah. Semoga keluarga Katolik menjadi tempat pertama di mana anak-anak mengenal kasih Tuhan. Semoga gereja menjadi rumah yang menyambut semua orang, dan semoga hidup kita selalu membawa orang lain semakin dekat kepada Yesus.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Ajarlah kami memiliki hati yang sederhana, rendah hati dan percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Berkatilah anak-anak kami, keluarga kami, dan semua orang yang memiliki tanggung jawab mendidik generasi muda. Berikanlah kebijaksanaan kepada para orang tua dan pendamping agar mampu membawa anak-anak semakin dekat kepadamu. Semoga hidup kami menjadi jalan agar semakin banyak yang mengalami kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.